Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belvana Lufia Fitri, kelas penerbitan 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya temukan dengan judul The SWOT Analysis of Halal Industry in Indonesia and FIFO Study and Literature Review. Jurnal ini saya dapat pada web Sinta 3. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini tuh untuk menganalisis kondisi industri halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh industri halal di Indonesia, serta memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan seperti pengusaha dan pembuat kebijakan untuk memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia. Nah, peran software NVivo dalam penelitian ini tuh, perangkat lunak NVivo disorot sebagai alat yang digunakan untuk analisis data kualitatif dalam penelitian. Secara khusus, NVivo digunakan untuk menganalisis data tekstual dalam konteks analisis SWOT, industri halal Indonesia. NVivo digunakan untuk membantu mengorganisir, memberi kode yang memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi tema dan pola utama yang dapat menginformasikan pengembangan strategis industri halal. Nah, cara kerja NVivo dalam penelitian ini tuh pengumpulan yang pertama ada pengumpulan data kualitatif. Peneliti pengumpulan data berupa teks dari artikel, laporan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan industri halal di Indonesia. Yang kedua ada pengkodean data. Nah, NVivo digunakan untuk melakukan coding data. Yang ketiga ada analisis tematik. Setelah pengkodean, NVivo memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data kualitatif yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat hubungan antar tema tersebut dalam konteks analisis SWOT. Yang keempat, ada visualisasi data. Nah, NVivo juga membantu dalam visualisasi hasil analisis seperti membuat diagram atau peta tematik yang memudahkan peneliti dalam menyimpulkan. Yang terakhir ada pembuatan laporan. NVivo menyediakan fitur untuk mengekstrak dan merangkum data yang sudah dianalisis sehingga mempermudah penulis laporan penelitian yang menyajikan hasil analisis SWOT yang jelas. Nah, selanjutnya di sini ada studi analisis NVivo-nya. Yang pertama, ini tuh ada visualisasi tree map. Jadi ini tuh merupakan peta visualisasi untuk menggambarkan konsep atau tema dalam data dalam bentuk peta yang mudah dipahami. Selanjutnya ada ini tuh word cloud. Ini adalah visualisasi dari kumpulan data dengan frekuensi kemunculan tertinggi dalam sebuah topik bahasan. Dan selanjutnya ini ada test word similarity visually. Nah, jadi tes ini tuh memiliki fungsi untuk menggambarkan secara menyeluruh hubungan antar kata dalam sebuah topik. Selanjutnya, yang kedua ini ada visualisasi hierarchy chart dan lebih tepatnya pemetaan hierarki bagan. Jadi ini dengan menggunakan alat bantu NVivo 14 memiliki fungsi untuk melihat dan menggambarkan secara menyeluruh hubungan antar topik dalam sebuah tema diskusi. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ada visualisasi analisis cluster. Jadi pengujian pertama yang dilakukan dalam visualisasi analisis cluster ini adalah diagram analisis cluster. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada diagram perbandingan pemetaan.
Pemetaan perbandingan topik media ini memiliki fungsi untuk melihat dan menggambarkan perbandingan hubungan antara dua plot pembahasan. Akan dijelaskan topik apa saja yang membahas masing-masing plot dan topik apa saja yang membahas kedua plot tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada hasil ringkasan dan kesimpulan. Ini tuh memberikan kesimpulan dan hasil utama dari topik yang akan dibahas. Hasil ini akan menggambarkan bagaimana konsep penelitian, data penelitian, dan pokok bahasan penelitian dalam suatu topik pembahasan. Nah, ini jurnal aslinya dan ini review saya tentang jurnalnya. Ada judul, jurnal, volume dan halaman, tahun penulis, reviewer, dan ada tanggal juga. Dan di sini ada tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Tentu juga ada tadi yang udah saya jelaskan, peran software NVivo dan cara kerja NVivo. Cukup sekian review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.